Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Akbar Melidani. Saya di sini akan menjelaskan dengan judul perkembangan pendidikan Islam di Turki. Perkembangan Islam di Turki yaitu setelah berdirinya Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923, pendidikan Islam mengalami tekanan yang sangat besar akibat kebijakan sekularisasi yang diterapkan secara agresif dan menyeluruh. Atatürk memandang bahwa moderasi Turki hanya bisa dicapai dengan memisahkan agama di urusan negara, termasuk dunia pendidikan. Madrasah-madrasah tradisional yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung pendidikan Islam di masa Khalifah Utsmaniyah pun ditutup secara paksa. Pengajaran agama dihapus dari kurikulum sekolah negeri, lembaga-lembaga keagamaan dibubarkan, askara Arab diganti dengan alfabet, dan bahkan azan sempat diwajibkan dikumandangkan dalam bahasa Turki alih-alih bahasa Arab. Seluruh kebijakan ini menjadi pendidikan Islam praktis tidak memiliki ruang resmi di dalam sistem pendidikan nasional selama beberapa dekade pertama berdirinya Republik. Generasi muda Turki pun tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang sangat sekuler, jauh dari nilai-nilai keislaman yang sebelumnya dominan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara identitas kultural masyarakat yang mayoritas Muslim dengan sistem pendidikan formal yang mengabaikan dimensi keagamaan. Meskipun demikian, pendidikan agama tidak sepenuhnya lenyap karena sebagian masyarakat tetap menyelenggarakan pengajian dan halaqah secara informal di luar sistem resmi negara. B. Kebangkitan bertahap dan konsolidasi 1950 sampai tahun 2000. Memasuki era demokrasi multipartai yang dimulai sejak 1950 dengan kemenangan Partai Demokrat pemimpinan Adnan Menderes. Ingin perubahan mulai berhembus bagi pendidikan Islam Turki. Tekanan rakyat yang mayoritas Muslim membuat pemerintahan mulai membuka kembali ruang bagi pendidikan agama secara resmi. Salah satu langkah paling signifikan adalah dibukanya kembali dan dikembangkannya sekolah-sekolah iman, yaitu lembaga pendidikan menengah yang dirancang untuk mencetak tenaga keagamaan seperti iman dan kitab. Meski demikian, pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah umum tetap dibatasi dengan dikemas dalam kerangka yang dikendalikan ketat oleh negara dengan tujuan agar Islam tidak menjadi kekuatan yang mengecam tatanan kompromi antara tuntutan keagamaan masyarakat. Prinsip sekularisme yang masih dijaga oleh negara. Sekolah Iman Hatib berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya mencetak tenaga keagamaan tetapi juga menjadi pilihan pendidikan bagi masyarakat yang ingin menempatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik putra dan putri mereka. C. Ekspansi signifikan di era kontemporer dari tahun 2000 sampai sekarang. Babak paling dramatis dalam perkembangan pendidikan Islam Turki terjadi sejak Partai Keadilan Perkembangan AKP pemimpinan Recep Tayyip Erdogan berkuasa pada tahun 2002. Di bawah pemimpinan AKP yang berhaluan konservatif religius, pendidikan Islam mengalami ekspansi yang belum pernah terjadi sebelum
dalam sejarah Republik. Jumlah sekolah Imam Khatib melonjak secara drastis dari beberapa ratus menjadi ribuan sekolah yang terbesar di seluruh penjuru negeri. Bahkan dibuka pula Imam Khatib khusus jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan agama Islam diperkuat di sekolah umum. Kurikulum keagamaan diperbarui dengan lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang lebih ketat, dan jumlah fakultas universitas teknologi bertambah dengan pesat. Pemerintahan juga mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan akademik dan sosial. Namun ekspansi ini tidak lepas dari kontroversi yang mendalam dengan kalangan sertifikasi militer, dan sebagai akademis menilai bahwa kebijakan ini mengecam fondasi sekularisme yang diwariskan Atatürk, memicu perbedaan sengit yang terus berlangsung hingga hari ini yang mengenai arah masa depan identitas nasional Turki antara moderasi sekuler dan kebangkitan Islam dalam ruang Republik. Baik, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang jelas dan perkataan yang kurang atau penjelasan yang kurang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.